Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dahala hisni wa man dahala hisni amina min azabi. Kata Allah, La ilaha illallah itu adalah ucapanku, dan barang siapa orang yang banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman daripada azabku. Saudara hadirin sekalian, kita lihat Nabi Yunus tatkala dia dimakan oleh ikan. Di dalam perut ikan, ia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak berzikir, dia tidak akan dikeluarkan dari perut ikan sampai hari kiamat. Ini Allah sebutkan, "Nuju minha illa yaumi yub'atsun." Kalau bukan karena Yunus, dia selalu berzikir kepada Allah, niscaya Allah tidak akan keluarkan dia di perut ikan sampai hari kiamat. Karena dia selalu berzikir kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan pahala, Allah angkat derajatnya sampai setinggi-tingginya. Ini karena apa? Karena senantiasa dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pembahasan fadilah daripada hadis-hadis seperti ini, jangan menghilangkan daripada ruhnya amal. Ini sudah tidak beda pendapat lagi. Al-ikhlasu ruhul amal. Takut di dalam pembahasan tersebut. Karena apa? Zikir pun tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tanda orang yang ikhlas adalah dia selalu menghadiri daripada majlis-majlis ilmu, muhalatil ulama, bercampur baur dengan para ulama. Itu adalah tanda-tanda orang di dalam hatinya ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah jadikan kita minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, yang kedua disebutkan orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah adalah wahubbul ulama, orang yang cinta kepada para ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang-orang yang paham Al-Quran, orang-orang yang paham hadis Nabi, orang-orang yang memiliki kearifan, orang-orang yang melaksanakan ilmunya, orang-orang yang tidak pelit. Itu ulama. Saya pernah baca daripada kitab Abu Suja, itu sarahnya tidak ada itu ulama yang pelit. Jadi kalau dia pelit, walaupun dia ngerti Al-Quran, ngerti hadis, itu bukan ulama. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ternyata saudara hadirin sekalian, orang-orang itu menyesal bukan hanya di dunia saja karena dia tidak mendapatkan ilmu, tapi melainkan orang-orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah thalabul ilmi. Mereka menyesal di dalam kubur, mereka menyesal di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyesalan ini luar biasa digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya wa lam yatlubhu. Orang yang paling menyesal, orang yang nanti merintih di hadapan Allah dan dia minta kepada Allah, minta waktu untuk dikembalikan ke alam dunia. Siapa? Mereka yang sewaktu hidup di dunia ada kesempatan, ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk mempelajari hadis, untuk hadir bersama ulama, untuk mengikuti daripada ajaran Rasulullah. Dia tidak hadir. Inilah orang yang paling rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin sekalian, ini adalah merupakan karunia yang besar dari Allah buat kita sekalian. Lihat, pada zaman ini, waktu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, cinta kepada ilmu, mau menghadiri majlis zikir, mau menghadiri daripada majlis ta'lim. Ini yang menyebabkan Allah menarik balanya, tidak menjadikan kita orang-orang celaka. Di mana-mana lihat turun musibah,
silih berganti. Di tempat ini sudah reda, di tempat lain Allah turunkan bala petaka kepada mereka. Kenapa? Mereka tinggalkan daripada majlis-majlis ilmu. Mereka sepi daripada tempatnya sholawat kepada Nabi. Tidak dibacakan sholawat kepada Nabi. Mereka tidak menjalankan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegaskan, wa ma kana rabbuka liyahluqal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menurunkan bala petaka kepada suatu negeri selama orang-orang negeri tersebut mereka takwa, mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka sudah melakukan daripada maksiat, keimanan hanya tinggal slogan, ketakwaan tinggal wasiat di dalam masjid-masjid setiap Jumat, tidak ada realisasi, tidak ada pelaksanaan, jangan harap mereka akan bisa hidup tenang dan nyaman, melainkan dibayang-bayang daripada bala dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita tidak pernah salah. Ada satu hadis mursal kata Al-Imam Malik, yang mana hadis ini tertera di dalam kitab Al-Imam Ghazali, inna syiddatal harra wa faihi jahannam, di mana musibah yang ditimpahkan kepada muka bumi ini tidak lain penyebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Syiddatal harra wa faihi jahannam. Manusia melakukan maksiat, imbasnya apa? Neraka itu naik ke atas, membumbung, menggolak. Kalau neraka naik ke atas karena ulah manusia yang di muka buminya Allah melakukan maksiat, maka imbasnya bumi menjadi panas. Kalau bumi menjadi panas, bumi tidak sanggup menyerap air. Kalau bumi sudah tidak mampu menyerap air, maka akan terjadi banjir. Karena pohon-pohon itu akar-akarnya tidak menyerap daripada air tersebut. Nah, kena sama ilmu manusia, pemanasan global. Tapi lihat, ini yang paling bagus adalah hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah analoginya kira-kira. Karena apa? Ini disebutkan di dalam hadis lain, la tuksibu abdun naktabatin illa bidzambin. Tidaklah ditimpa musibah siapapun, negeri manapun, kampung manapun, melainkan musibah itu disebabkan daripada maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang akan mendapatkan daripada mati husnul khatimah adalah orang yang senantiasa hadir di majlis ta'lim, hadir di majlis zikir, insyaallah mendapatkan husnul khatimah, mati dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa hubbus salata wassalamu alayya, orang yang senantiasa membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita mengucapkan salam, membaca salawat kepada Nabi, mungkin kita mengira main-main begitu saja, sampai-sampai disebutkan oleh para ulama bahwa salawat-salawat yang kita ucapkan, yang kita haturkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad, itu dicatat oleh malaikat khusus. Allah mengutus kepada malaikat untuk duduk di dalam kuburnya Nabi dan mencatat setiap orang yang bersolawat, dicatat namanya dan nama bapaknya. Ini sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi masalah dicatatnya solawat. Boleh orang menyepelekan solawat, boleh menganggap enteng solawat, tapi lihat, salawat inilah yang terkadang dianggap sepele bisa menyelamatkan manusia, bisa menolak bala, bisa menyebabkan doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali tadi bahwa setiap salawat kita disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bersesuaian dengan hadis Nabi, yaitu ma yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidaklah seseorang dari umatku membaca salawat untukku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, sehingga aku di dalam kubur hidup. Ar-Rudda alaihi salam untuk menjawab salawat-salawat yang dihaturkan oleh umatku. Jadi salawat kita ini senantiasa dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan majlis yang penuh barakah ini akan menyebabkan bagi kita sekalian
mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita hadir di majlis ini, insyaallah kita tidak pulang begitu saja, melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita, daerah kita, negara kita insyaallah diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para tokoh-tokoh masyarakat kita, para alim ulama kita, insyaallah mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena kita sebagai rakyat punya kewajiban kepada pemerintah, tanggal 16 kita pilih pemimpin yang kita pilih. Pemimpin yang kita pilih. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah akan memilih pemimpin kita yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang akan ngurusin kita. Kecamatan daripada Tapos, insyaallah ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Jarkasih Nur yang senantiasa hadir di majlis salat, yaitu dengan dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada para tokoh masyarakat yang lainnya seperti Bapak Kiai Haji Muhammad Tisan hadir di tengah-tengah kita. Saya haturkan terima kasih atas penyambutannya dan kesediaan tempatnya di tempat Tapos ini. Mudah-mudahan dan semua yang berkecimpung, yang ikut andil dalam acara ini, insyaallah mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang halal. Insyaallah mudah-mudahan semuanya termasuk orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, alhamdulillah guru kita Habibana Alawi bin Hasan Al-Jufri telah banyak menyampaikan mawadhah hasanah. Untuk itu terima kasih pula kepada tokoh masyarakat, yaitu tadi lupa disebutkan oleh guru kita Bapak Haji Hasan Basri, yang mudah-mudahan alhamdulillah khobarnya mendukung daripada Majelis Imdadul Mustafa ini. Mudah-mudahan kita doakan Haji Hasan Basri ini panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa mengikuti atau mendukung daripada Majelis Imdadul Mustafa. Para jamaah, insyaallah Majelis Imdadul Mustafa malam sana yang akan datang bertempat di Lewinanggung, yaitu bertempat di tempat Bapak Haji Jamalus, di depan kelurahan. Dia sudah pernah mengambil dulu. Ini untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan Haji Jamalus ini kita doakan panjang umur, sehat walafiat ya, dan berkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Madin Hasan Al-Jufri, fadhal. Shallu ala Muhammad.